Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal kalam. Salatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzi nurud dhalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika arhamar rahimin. Liridhaila wa li syafaati Rasulillah wa li kulli niyatin as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali, ngaji bersama. Anugerah nikmat Allah yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri dan sekaligus juga kita ikhtiari. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ngaji dan silaturahmi itu berlimpah fadilah atau keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ngaji tadabbur Al-Qur'an. Kita sudah sampai di surat Al-Maidah ayat 120. Al-Maidah ayat 120. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah. Mulkus samawati wal ard. Kerajaan langit dan bumi. Wa ma fihin. Dan apa-apa yang ada di dalamnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah, dia Allah, sesungguhnya ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu itu qadir, berkuasa, maha kuasa atas segala sesuatu. Ayatnya pendek, bisa masih dalam konteks subtopik tentang kisah Nabi Isa dan juga murid-muridnya atau para pengikutnya. Bisa juga ini sebuah ayat yang bersifat universal atau umum, relevan untuk konteks dan situasi apapun. Dalam konteks spesifik subtopik yang kita bahas beberapa waktu terakhir atau beberapa ayat terakhir, kita belajar tentang bagaimana sebagian di antara pengikut Nabi Isa sudah meminta begitu banyak kepada Allah, sudah dikabulkan, bahkan yang ekstrim untuk ukuran makhluk, untuk ukuran dunia, ya. Yang ekstrim untuk ukuran makhluk dan dunia, misalnya ada orang yang sakitnya secara teoritis waktu itu belum ada obatnya, bisa sembuh. Bahkan yang meninggal dunia atau makhluk yang sudah mati, ya, atas izin Allah, Nabi Isa menjadi perantara kekuasaan Allah, dihidupkan kembali. Itu yang super ekstrim, ya, untuk ukuran makhluk saat itu. Termasuk juga yang terakhir yang dibahas di dalam beberapa ayat yang lalu adalah ketika mereka diturunkan Al-Maidah atau hidangan dari langit. Ya, dikabulkan, ditunjukkan juga. Tapi apa yang terjadi? Sebagian besar di antara mereka tetap saja
Ingkar, kufur, salah satunya adalah menetapkan atau mempercayai ada Tuhan lain selain Allah, yaitu Nabi Isa dan ibunya Bunda Maryam. Nah, sudah dijawab oleh Nabi Isa bahwa itu bukan perintah dan ajarannya. Sudah dibahas juga tentang bagaimana mereka kelak nasibnya di akhirat, di mana Nabi Isa menyerahkan pertanggungjawaban mereka kepada Allah. Ya. Nah, di bagian ayat ini ditegaskan bahwa sesungguhnya lillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Wa ma fihin, dan apa yang ada di dalamnya. Sehingga dalam konteks subtopik yang kita bahas ini, mustahil, ya, tidak mungkin, tidak ada peluang satu biji dzarrah pun seorang yang hidup di dunia itu sebagai khalik atau pencipta atau menguasai sesuatu kecuali kecuali atas izin Allah. Ya. Karena seluruh kerajaan langit dan bumi ini sudah ditetapkan itu adalah milik Allah, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya juga milik Allah, dan Allah berkuasa untuk mengatur semuanya. Nah, ini ayat pendek kita belajar tentang tauhid. Ya. Tauhid itu disebut juga usuluddin, pokok agama. Apa itu pokok agama? Akidah kita, keyakinan kita. Nah, kelihatannya sepele, kelihatannya abstrak, tapi itulah inti dari keberagaman kita. Intinya orang beragama, intinya orang beragama itu. Ya. Ekspresinya itu nanti ada hukum syariat, ada ibadah, ada muamalah. Tapi ikatan keyakinannya itu ada di akidah. Ya. Dan inti dari akidah kita adalah tauhid atau mengesahkan Allah. Ya. Allah bukan hanya zat atau Tuhan yang wajib disembah, tetapi adalah satu-satunya. Nah, itu harus ada kata. Karena tauhid itu berasal dari kata ahad yang artinya satu. Satu-satunya itu artinya kalau tidak mempercayai Tuhan, berarti fail, gagal akidahnya. Ya. Atau mempercayai Tuhan, Allah sebagai Tuhan, tapi juga secara bersamaan mempercayai Tuhan yang lain, itu juga fail, gagal juga. Ya. Disebut andad atau niddun. Ya, niddun jamaknya andad. Andad itu maksudnya sekutu. Ada zat lain, ada sesuatu yang lain, ya, yang dipercaya sebagai Tuhan atau punya kekuatan sebagai Tuhan. Nah, inti akidah kita orang yang beriman itu, ya, tauhid, mengesahkan Allah, percaya kepada Allah sebagai satu-satunya, tidak ada lagi zat selain Allah. Kalau ada orang yakin, ada orang percaya kepada Allah, tapi juga mempercayai yang lain atau menyembah yang lain sebagai Allah juga, sebagai Tuhan juga, maka itu gagal tauhidnya. Nah, dalam konteks ini yang sedang kita bahas tentang kisahnya murid-murid Nabi Isa yang percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, tetapi juga meyakini bahwa Isa dan bundanya adalah Tuhan, maka itu masuk kategori yang membuat andad, ya, nidun, membuat sekutu. Ya, percaya pada Allahnya oke, tetapi percaya kepada yang lainnya itu yang bermasalah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, insya Allah kita semua selamat dari kerusakan akidah yang demikian. Artinya mempercayai Allah sekaligus juga mempercayai Nabi sebagai Tuhan. Ya, insya Allah kita selamat dari itu. Tapi ayat ini juga relevan dari sisi tauhid untuk mengingatkan kita bahwa di dalam Al-Quran disebutkan contoh-contoh dalam sejarah zat-zat apa yang pernah dijadikan Tuhan oleh manusia.
Ya, selain Allah. Ingat pelajarannya Ustadz Bai, sejarah itu adalah sesuatu yang berulang. Ya, kita perlu belajar sejarah agar kita waspada, agar kita belajar bahwa itu pernah terjadi loh. Misalnya dalam konteks ini, orang yang membuat adat atau syirik atau nidun atau membuat saingan buat Allah, itu pernah terjadi loh zaman dulu, zamannya Nabi Isa. Nah, maka itu juga beresiko akan bisa terjadi lagi. Sebagai orang yang membaca sejarah, kita harus waspada. Gitu. Dulu pernah terjadi loh, orang yang sangat tamak dengan harta, namanya Qorun dan Sa'labah. Dulunya beriman, dulunya ahli ibadah, tapi begitu dicoba dengan harta, oleng. Ya, sudah imannya oleng, ibadahnya ditinggal. Padahal dulu waktu hartanya belum banyak, rajin, ya iktikaf, sholat jamaah, istighosa, berdoa. Tapi begitu banyak harta, ya dengan alasan ngurusin hartanya yang banyak, sibuk, ditinggal itu. Nah, itu sejarah mengatakan begitu sambil berkirim pesan. Hati-hati ya Bu, itu nanti bisa terjadi lagi loh. Kepada siapa saja, termasuk kepada kita. Maka kita harus waspada. Gitu. Konsepnya kan begitu kurang lebih. Nah, maka kita harus belajar nih dari Al-Quran. Ya, kalau menyembah Nabi jadi Tuhan, mah tidak Pak. Ibunya Nabi juga tidaklah. Masa sih? Tapi harus tetap waspada. Ya, yang diwaspadai apa? Serangan dan godaan syaitan untuk menjadikan nidun atau adat sekutu bagi Allah, ya, selain Nabi dan ibundanya. Ya, kalau kita menganggap itu udah safe, itu udah aman lah. Ya. Tapi ada lagi, ya, contoh-contoh dalam Al-Quran yang manusia pernah melakukan pelanggaran berat, ya, pelanggaran akidah berat, bukan pelanggaran HAM berat ya, pelanggaran akidah berat. Karena menjadikan nidun atau andad atau sekutu bagi Allah. Siapa saja, apa saja yang pernah dijadikan Tuhan oleh manusia. Disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya ada benda-benda langit. Nah, bintang, bulan. Ingat perjalanan pencarian akidahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, di mana pertamanya melihat, ini ada bintang. Oh, ini ada bulan. Oh, ini ada matahari. Gitu kan? Yaitu manusia memang cenderung untuk wow dengan benda-benda langit. Waspada. Ya. Kemudian ada lagi benda-benda yang wow di dunia ini. Ada pohon-pohon, ada batu besar, ada termasuk di dalamnya berhala. Ya, benda, kalau tadi benda langit, ini benda bumi. Ya, itu dianggap wow sehingga disembah. Ya, bahkan pernah ada binatang, ya, Tuhan, binatang udah jadikan Tuhan, kencing aja nggak bisa ngontrol. Ya, masa Tuhan kita kencing sembarangan? Masa kita harus ngurusin diapersnya bukan Tuhan kita, kan nggak keren gitu kan? Nah, itu ada. Nah, yang sering bisikannya halus, yang harus kita waspadai itu harta, kekuasaan, tahta. Ya, kemudian eh, apa namanya, hawa nafsu. Ya, termasuk di dalamnya adalah nafsu untuk tenar atau famous atau dikenal. Ya, ini penyakit zaman medsos. Ya. Orang menyembah dalam tanda kutip para influencer yang followernya jutaan. Ya, menyembah bukan harus seperti sujud dan ruku. Ya, menyembah itu artinya kita menyerahkan hidup kita kepada mereka, kita mengikuti apa yang mereka arahkan, apa yang mereka lakukan, kita memuja-muja secara berlebihan dan secara tidak kita sadari mereka menguasai hidup kita. Ya, itu kan Tuhan. Tuhan begitu kan? Bu, kita sholat yuk subuh-subuh. Menguasai kita kan? Siapa yang menyuruh kita bangun jam 4:30 tadi? Ngantuk-ngantuk ke masjid gitu ya. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang menguasai kita. Ya.
kemudian lapar-lapar suruh puasa setengah hari. Ya, siapa yang menyuruh kita puasa? Nggak ada orang, ada es teh jumbo, haus, diminum nggak? Nggak diminum. Kenapa? Karena dilarang oleh Allah. Nah, itu kan menguasai kan? Ya, kita zakat, waduh, uang udah kita cari ya. Tapi ada 2,5% dari kita zakatkan. Siapa yang memerintahkan kita? Padahal kita kalau nggak bayar zakat nggak ditangkap sama polisi. Ya kalau nggak bayar pajak ditangkap, kalau zakat nggak ditangkap loh. Tapi kita dengan taat membayarnya. Karena apa? Karena kita dikuasai oleh Allah. Nah, maka demikian pula perilaku orang-orang yang dikuasai oleh Tuhan selain Allah. Ya, eh, apa namanya? Eh, bangun pagi, mengeluarkan harta, mengeluarkan tenaga, kita berbuat karena dia. Oh, nggak boleh ini, oh disuruh ini, oh harus mengikuti mode ini dan sebagainya. Hati-hati, ya. Kalau sudah sampai menggeser kekuasaan Allah, ya jangankan menggeser, sama-sama berkuasa dan bertahta di hati kita saja nggak boleh. Ya maka kalau begitu kita nggak boleh Pak urusan sama dunia boleh. Tetapi dalam konteks akidah yang menguasai kita Rabbil Alamin, Rabbul Alamin, Tuhan yang menguasai kita, Rabbul Alamin hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka once atau sekali ada zat atau sesuatu yang menguasai kita, mengalahkan kekuasaan Allah, menggantikan kekuasaan Allah, atau sama-sama Allah berkuasa dia juga berkuasa, hati-hati dengan akidah kita. Maka kita berhubungan dengan dunia, pemimpin kita, pasangan kita, harta kita, kekuasaan kita, ketenaran kita, itu semata-mata karena Allah. Itu semua adalah min fadli rabbik, semata-mata min fadli rabbi, semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika kita mendapatkannya, kita menjadi semakin beriman kepada Allah, kita menjadi semakin dekat kepada Allah. Ya, dalam konteks contoh misalnya Sa'labah sama Qarun tadi, dua contoh yang sangat fenomenal. Perhatikan bagaimana hati manusia berubah. Dari yang tadinya memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, percaya kepada Allah, lalu diberi anugerah nikmat, bergeser begitu nikmat itu datang, ya karena nikmat juga adalah ujian, bukan hanya musibah yang ujian, ya nikmat itu juga ujian. Bergeser pelan-pelan, ya menguasai dia, sampai kemudian kekuasaan Allah bersurut pelan-pelan surut. Nah, itu model godaan setan yang harus kita waspadai. Mudah-mudahan pagi hari ini dengan ayat yang pendek ini ya kita diingatkan untuk waspada dengan akidah kita. Hati-hati, jangan sembrono, ya percaya ini dan itu semata-mata dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ngaji kita pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.